Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianti dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membahas tentang beberapa teori akuntansi. Sebelumnya saya sudah membahas tentang trade of theory. Nah, teori yang selanjutnya yaitu pecking order theory, di mana pecking order theory itu sendiri tidak memiliki cash holding yang optimal terhadap kas, tetapi kas berperan sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Sedangkan menurut Myers dan Majlub tahun 1984 mengatakan bahwa ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kas yang berlebih itu akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Sedangkan menurut Kewon et al. Tahun 2000 mengatakan bahwa ada beberapa ikhtisar tentang pecking order theory. Yang pertama yaitu perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Ringkasan yang kedua yaitu perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu kemudian mencari keuangan dari pihak eksternal. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan memilih menerbitkan sekuritas hutang, kemudian menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Nah, ringkasan yang keempat yaitu untuk mengatasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Berdasarkan pecking order theory ini, yaitu ketika sebuah perusahaan ingin membiayai sebuah investasi namun dananya kurang, perusahaan boleh melakukan pendekatan internal. Namun, apabila dananya masih kurang juga, perusahaan boleh menggunakan pendekatan eksternal, yaitu utang sebagai jalan kedua dan ekuitas sebagai jalan terakhir. Sedangkan menurut Zinker tahun 2013 mengatakan bahwa pecking order theory ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. Pecking order theory ini memiliki keterkaitan dengan variabel dependen, yaitu cash holding. Karena pecking order theory ini menjelaskan tentang faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada kas yang optimal, melainkan kas sebagai penyangga antara laba ditahan dengan kebutuhan investasi. Nah, selain cash holding, pecking order theory juga berkaitan dengan cash flow, di mana perusahaan yang memiliki cash flow dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibanding dengan pendanaan eksternal. Nah, perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow biasanya lebih cenderung menahan pendapatan mereka, yang dimana dana ini akan digunakan pada saat membayar investasi atau perusahaan mengalami financial distress. Nah, selain cash holding dan cash flow, pecking order theory juga ada kaitannya dengan capital expenditure. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dengan kepemilikan kas, sehingga capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Nah, perusahaan yang memiliki capital expenditure lebih rendah, maka perusahaan tersebut dengan jelas akan memiliki kapasitas hutang yang lebih rendah pula, sehingga perusahaan tersebut akan memiliki jumlah uang yang lebih besar. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang teori pecking order. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.